Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, panjang umurnya, lancar rezekinya, dan bahagia selalu. Oke, di sini kita melanjutkan pertemuan dari Microsoft Excel pengolah angka. Bagian kedua sekarang nih. Sebelumnya untuk bagian ke-1 itu kita telah mempelajari ya, khususnya mengenai tentang poinnya adalah layout ya, tentang layout, sheet, kolom, row, cell. Ya, ini membuat lebar kolom, kemudian juga untuk membuat tinggi baris, match center, crop text, border, dan freeze. Oke, di pertemuan kali ini di bagian kedua kita akan membahas tentang penggunaan format cells agak sedikit lebih mendalam ya. Kemudian rumus operasi matematika dasar, rumus statistik dasar. Ini sering digunakan sehari-hari ya teman-teman, khususnya dalam mengoperasikan Microsoft Excel. Oke, lanjut saja ya. Untuk format cell, format cellsnya merupakan tools dari Microsoft Excel untuk mengubah tampilan pada lembar kerja worksheet. Nah, ini worksheetnya kayak gini teman-teman. Nah, ini worksheetnya di sini ya. Nah, cara menampilkan format cell itu teman-teman bisa kita klik nih di sini di bagian menu format. Pertama-tama teman-teman bisa klik ke bagian menu home, lalu ke format cell. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini teman-teman. Nah, banyak tab di sini ya, ada 6 tab. Masing-masing tab ini memiliki fungsi yang berbeda-beda ya. Ada number, alignment, font, border, fill, protection. Oke. Kemudian cara mengaktifkan format cell pada Microsoft Excel seperti tadi, teman-teman bisa klik menu home, langsung pilih format, kemudian klik format cell, maka akan tampil tampilan seperti ini ya. Oke, berikutnya, nah ini format cell. Format cell memiliki 6 tab menu dengan fitur yang berbeda satu sama lainnya. Ya, di sini ada format cell untuk bagian number. Ada kategorinya, ada general, number, currency, accounting, date, time, percentage, fraction, scientific text, special, custom. Nah, di sini kita akan menggunakan yang akan lebih sering kita gunakan di bagian accounting ya, teman-teman. Date juga ada, time juga bisa ya. Tapi paling sering itu di accounting. Accounting ini kita bisa menampilkan simbol mata uang ya, khususnya mata uang nominal di negara kita Indonesia adalah rupiah. Nah, di sini juga ada alignment. Alignment tampilannya seperti ini teman-teman. Nah, alignment. Ketika teman-teman klik tab alignment, maka dia akan berfungsi untuk mengubah bentuk teksnya teman-teman. Ini kalau kita tarik ini, tarik ke kiri ini sampai ke atas, nanti teksnya akan berposisi berdiri. Tarik ke bawah dia akan lebih ke arah tidur ya, terbalik ya, bisa bilang terbalik. Nanti kita praktek saja ya, langsung biar teman-teman tidak bingung. Oke, berikutnya ada rumus operasi matematika dasar. Rumus operasi matematika dasar di sini ada 5. Secara umum ada 5 ya, yang paling sering digunakan. Nah, untuk simbolnya itu penjumlahan ya, seperti ini ada plus, pengurangan ada minus, perkalian ya kali seperti ini, pembagian juga bagi ya, seperti tanda atau garis miring, perpangkatan seperti ini ya, simbol perpangkatan. Nah, untuk penjumlahan sendiri, cara penggunaannya teman-teman masuk ke Excel nanti, nah teman-teman bisa langsung ketik saja nih, ketik sama dengan di dalam selnya ya, ketik sama dengan 5 ditambah 5 maka hasilnya 10. Untuk pengurangan sama dengan 4 kurang 2 hasilnya 2. Untuk perkalian sama dengan 3 dikali 6 hasilnya 18. Pembagian sama dengan 8 dibagi 4 hasilnya 2. Untuk perpangkatan sama dengan 4 pangkat 3 hasilnya 64. Nanti ini kita akan praktikkan di Excel saja langsung, karena biar lebih mudah ya teman-teman menangkapnya.
Oke, untuk rumus statistik dasar juga ada 5 ya. Di sini pada umumnya ada 5 yang sering digunakan. Teman-teman bisa lihat di sini ada fungsi sum, average, max, min, count. Kalau untuk sum sendiri, dia bertugas melakukan perhitungan jumlah keseluruhan. Average melakukan perhitungan rata-rata dari keseluruhan data. Untuk max mencari perhitungan nilai tertinggi. Min mencari perhitungan nilai terendah. Count melakukan perhitungan berapa banyak jumlah baris atau kolom data. Untuk penggunaan rumusnya di bagian sum bisa diketikkan di cellsnya nanti ya, sama dengan sum sel keberapa ke berapa. Untuk average juga sama dengan average dari sel berapa ke berapa. Untuk max sama dengan max, kemudian dari sel berapa ke berapa. Untuk min juga sama dengan min dari sel berapa ke berapa. Untuk count juga sama dengan count sel berapa ke berapa. Lalu contohnya seperti ini contohnya ya. Nah, di sini kita ada contoh. Ini di sini belum sempat saya screenshot tadi ya. Ini di bagian sel A, B, sel A, ini dari sini B, C, D. Kita langsung lihat saja ya. Di sini contohnya adalah data tentang pengeluaran pulsa token listrik. Untuk bulan Januari ada 200.000, Februari 100.000, Maret 100.000, April 400.000, Mei 50.000, Juni 20.000. Nah, kita bisa gunakan nih teman-teman untuk rumus statistik dasar tadi ya. Untuk total keseluruhan, teman-teman bisa ketikkan di sini di dalam sel bagian ini ya, ini bagian D nih, sel D. Sel D di sini sama dengan ketik sum buka kurung D4. D4 sampai D9. Hasilnya adalah 870.000. Jadi sum akan menghitung nih secara keseluruhan ya, ditotalkan, dijumlahkan. Hasilnya 870.000. Biaya tertinggi itu adalah max. Perlakuannya juga sama. Teman-teman bisa ketikkan langsung di sel ya, bagian biaya tertinggi ini sama dengan max dari sel D4 ke D9. Nah, untuk biaya tertinggi dia akan mencari ini. Nah, biaya token yang paling terbesar yang mana? Kalau kita lihat secara kasat mata, yang terbesar adalah 400.000. Nah, di sini dia akan menghasilkan 400.000 dengan menggunakan rumus dengan max. Untuk min juga sama perlakuannya. Teman-teman bisa ketikkan di sel ya, bagian biaya terendah ini sama dengan min dari sel D4 ke D9. Hasilnya 20.000. Kalau menggunakan rumus sudah otomatis menampilkan 20.000. Kalau secara kasat mata kita lihat yang terendah harganya paling kecil itu yang mana? 20.000 ya, terlihat di sini. Kalau menggunakan rumus bisa menggunakan min ya, sama dengan min dari sel D4 ke D9. Nah, untuk biaya rata-rata ini kita tidak bisa melihat secara kasat mata. Dia harus menggunakan bantuan rumus juga nih, sama dengan average. Ketikkan lagi di sel di biaya rata-rata ini ya, sama dengan average dari D4 sampai D9. Dia akan menghasilkan nilai 145.000. Itu ya. Dia itu untuk perhitungannya sama seperti kita lihat jumlah datanya ada 6. 6 dibagi total. Oke, total 870.000 ini dibagi jumlah data tuh 6. Teman-teman bisa juga sih menggunakan cara pembagian seperti itu ya. Tapi khusus untuk rumus statistik sudah ada rumusnya sendiri. Tidak perlu teman-teman dari hasil penjumlahan ini dibagi 6 data. Tapi teman-teman bisa langsung ketikkan saja average ya. Average sama dengan average dari D4 sampai ke D9 hasilnya akan terlihat ya 145. Dia akan melakukan pembagian otomatis ya. Oke. Untuk total jumlah data rumusnya adalah count. Nah, teman-teman bisa ketikkan lagi nih di bagian sel total jumlah data. Ketikkan sama dengan count dari D4 sampai D9. Count itu untuk menghitung ya jumlah datanya ada berapa nih.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka hasilnya adalah 6. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, mungkin kita langsung saja ke prakteknya ya. Prakteknya ini saya buka Excelnya dulu. Nah, ini adalah data latihan. Ini latihan ini sudah jadi nih teman-teman. Nah, nanti kita akan bikin manual lagi nih teman-teman ya. Kita akan belajar bersama-sama buat baru. Nah, kalau di sini sudah ada hasilnya nih. Soalnya itu dari sheet latihan 2. Ini kita bisa lihat untuk soalnya itu lebih kepada di bagian sini ya teman-teman. Untuk komponen gaji, tunjangan, uang makan, dan gaji kotor sama gaji bersih. Nah, nanti kita akan buat di bagian sheet baru ya teman-teman. Sini kita akan ketik ulang nih di sini. Namun untuk bagian tunjangan, uang makan, gaji kotor, dan gaji bersih kita kosongkan karena inilah soal yang akan kita kerjakan hari ini. Oke, kita langsung saja ya. Coba bikin lagi ke bagian sheet. Oke, kita ketikkan saja langsung ya di sini sama-sama teman-teman. Oke, kita buat dulu judulnya. Tadi adalah namanya adalah PT Pasti Selalu. PT Pasti, ini nama PT-nya adalah hanya PT, bukan PT sesungguhnya ya, untuk contoh saja. Daftar gaji karyawan, daftar gaji karyawan periode sini masuk Desember sampai dengan 31 Desember 2024. Oke. Kita akan lihat di sini ada berapa sel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Kita punya ada 12 kolom ya, 12 kolom, dan ini ada 20 baris nama. Oke, kita langsung saja coba bikin lagi. Untuk nomor, tekan nomor, nama karyawan, nama karyawan, lalu ada jabatan, hari kerja, uang makan per hari, nomor, nama karyawan, jabatan, hari kerja, uang per hari, gaji pokok ya, gaji pokok, kemudian tunjangan 20%, uang makan, kemudian ada gaji kotor, potongan gaji, gaji bersih, nama dan jabatan. Oke, nah, kita sudah buat nih atributnya nih teman-teman ya. Kita tinggal mengisikan datanya.
Oke, nah ini tampilannya masih kurang enak ya, terlalu rapat ya, nama karyawan tidak terlihat. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan pelebaran secara otomatis ya, atau cara manual dulu kita. Untuk nomor, kita geserkan sedikit, nama karyawan bisa seperti ini, jabatan juga bisa seperti ini, hari kerja ditarik, uang makan per hari, gaji pokok, tunjangan, tarif, uang makan lagi, gaji kotor, potongan gaji, gaji bersih, nama dan jabatan. Oke, ini secara manualnya. Kalau ingin lebih presisi, kita bisa klik saja teman-teman di sini di ujung ya, di bagian tanda panah ini. Coba kita double klik ya, di bagian selah-selah antara sel A dan B. Coba, nah, ini akan terlihat lebih rapi sebenarnya teman-teman. Nah, untuk nomor ini dia mengikuti sel di atas ini ya, lebarnya sama. Untuk nomor kita coba geserkan dulu teman-teman. Oke, seperti ini ya. Oke, lanjut. Kemudian kita di sini melihat adanya pembagian. Oh, tadi mohon maaf teman-teman. Untuk gaji pokok, tunjangan dan uang makan ini kita pindahkan dulu ya. Kita cut di bawah sini, kita pindahkan. Dia ada atribut komponen gaji. Komponen gaji ini tadi dipecah ya harusnya. Komponen gaji. Oke, kita gunakan fitur merge cell ya, supaya si komponen gaji ini bisa berada di tengah-tengah sini ya. Caranya kita klik dulu di bagian sel F6, tarik sampai ke bagian H ini ya, kita klik merge dan center. Oke, sudah sama ya komponen gaji. Oke, nah biar lebih rapi lagi, ini posisinya kan di atas ya, harusnya kan dia di tengah-tengah ya. Di tengah-tengah itu seperti ini teman-teman. Nah, terlihat ya, ada pembatasnya komponen gaji ini dengan gaji pokok, tunjangan, uang makan. Biar bisa di tengah-tengah nih, uang makan, hari kerja, jabatan, nama karyawan. Ini kita bisa gunakan merge center lagi teman-teman. Nomor, merge center, nama karyawan, merge center, jabatan, merge center lagi, hari kerja, merge center, uang makan, merge center, gaji kotor, merge center lagi, potongan gaji, merge center, gaji bersih, merge center, nama dan jabatan, merge center. Oke, nah ini kita blok dulu biar posisinya di tengah-tengah ya. Center sudah, bagian atasnya center middle align. Nah, sudah jadi. Jangan lupa dirapikan lagi, kita beri bold. Oke, ini seperti masih terlalu mepet ya, kita bisa tarik lagi teman-teman nih. Nah, geser cara manual. Oke, untuk judul ini dia masih di pojok nih, kita harus bawa ke tengah-tengah sini. Caranya sama, kita tarik lagi, kita klik dulu di bagian sel A2, lalu tarik teman-teman, bisa sampai ke bagian L ya, karena kita mengikuti atribut terakhir adalah nama dan jabatan. Untuk menggabungkannya merge dan center lagi. Nah, untuk daftar gaji karyawan juga sama, tarik lagi teman-teman sampai ke bagian L, merge center lagi. Nah, periode juga sama ya, diperlakukan sama, sampai ke L lagi, di merge dan center. Jangan lupa ini di bold lagi. Oke, sudah rapi. Nah, kemudian kita langsung masuk ke berikutnya, pengisian nomor saja nih teman-teman. Nomor 1, 2, ini biar kita lebih cepat, kita blok saja teman-teman. Tarik tanda plus ini kita buat sampai ke 20. Oke, 20. Dan
Nama karyawan Agus Abdil Mencoro. Agus Abdil Kuncoro Adi Tantianti Michelle Jordan Jeki Yusuf Saadil Bambang. Kemudian Alina Sofia Amanda, Sofia Alayda, Dina Mukhtar, Balkis, Ahmad Wardi. Oke, untuk nama sudah kita isi. Untuk jabatan kita lebih geser lagi ya, dia muat isinya. Direktur, Abdil, Wakil Direktur, General Manager dari Kuncoro sampai ke Indonesia. Kita copy saja biar cepat sampai ke Indonesia. Oke, Job supervisor dari Jordan sampai ke Rina. Supervisor. Oke, kemudian staff dari Sofia Warni. Nah, ini sudah jadi untuk bagian isian data di jabatan. Hari kerja 2026 24 24 24 24 26 26 26 26 25 25 24 24 24 26 23 20 25 25 25 24 24 26 25. Oke, untuk hari kerja sudah ya. Kemudian uang makan 75.000, 50 sampai ke Michelle, dari Abdul sampai ke Michelle. Uang makan supervisor 30 sampai ke Rina, 30.000 sampai ke Rina. Untuk staffnya uang makannya adalah 25.000 ya. Untuk data ini hanya pemisalan ya teman-teman, bukan keadaan real. Gaji pokoknya 7 juta, 7 juta ya. Oke, 5 juta. Kemudian waktu direktur ini tambahkan ya 60.000 karena dia tidak mungkin sama dengan general manager ya. General manager gaji pokok 3 juta. Nah, ini sedikit ada kesalahan ya teman-teman. Di sini untuk general manager ini dia rata ya, 3 juta ya. Ini ada yang 2.500, 2 juta, ini salah ya. Ini kita perbaiki langsung di sini. Oke, untuk supervisornya 2 juta ya, maaf 7.500. Oke, untuk staffnya adalah
Profesor tadi sudah ya, stafnya 2 juta di sini ya. Nah, ini soalnya sedikit kita ralat ya, kita ralat untuk gaji pokoknya teman-teman bisa mengikuti yang saya kerjakan di sini saja ya. Oke, tunjangan ini adalah soal, uang makan juga adalah soal, jadi kosong tidak perlu diisi. Gaji kotor juga soal, potongan gaji. Potongan gaji ini ada di bagian general manager ya, 100.000. Kemudian ada lagi di bagian sini 50.000 terisikan 25.250 di bagian lambang ya, 250.000. Kemudian 150, 100, 100.000 lagi, dan terakhir 75.000. Oke, nah oke, kita pindahkan, bukan di gaji kotor, mohon maaf, di potongan gaji ini kita cut saja ya, kita cut potongan, taruh letakkan di potongan gaji. Oke, sudah. Kemudian oke, sudah habis. Nah, ini di sini kita sudah punya data nih teman-teman, yang akan kita kerjakan. Nah, di sini hanya belum rapih ya, sebelumnya kita rapikan dulu bordernya teman-teman. Nah, kita rapikan dulu bordernya. Untuk judul jangan lupa di blok dulu ya, di blok ya teman-teman, langsung ini kita blok di judul ini, judul utama. Kemudian teman-teman bisa masuk ke bagian home, format cell. Nah, kita akan menggunakan fitur border. Teman-teman bisa pilih ya jenis garisnya, stylenya yang bagus yang mana. Sini saya akan pilih yang jenisnya agak tebal sedikit ya. Jangan lupa diklik ya, untuk border ini diklik di bagian kiri, bagian atas, bagian kanan, bagian bawah. Untuk tengah ini tidak perlu diisi ya, kita kosongkan saja. Nah, sudah rapi ya. Kalau teman-teman tadi lakukan seperti ini, format cell, tengah-tengah ini kita klik, dia akan menampilkan garis ya. Nah, seperti ini ya, ini kurang enak dipandang, kita kembalikan lagi, di anda saja. Oke. Nah, untuk judul sudah kita buat bordernya. Kemudian coba sebentar, maaf. Untuk bagian isinya kita buat border juga teman-teman, kita blok dulu ya, dari bagian sel A67. A67 ini tadi karena sudah kita merge dan center, jadi dia di sel 6 dan 7 sudah bergabung ya. Langsung saja dari sel A67 kita blok, tarik sampai ke bagian L, tarik ke bawah lagi sampai ke bagian 27 ya, baris ke 27. Masuk ke menu home lagi, klik format cell. Kemudian di bordernya jangan lupa kita pasang yang intro tipis, kita cari yang seperti ini saja, double ya, double garis. Kita klik di sebelah kiri ini, bordernya sebelah kiri, atas, kanan, bawah. Coba kita lihat. Oke, sudah rapi ya. Nah, untuk bagian nomor juga sama, ini untuk atributnya kita berikan border lagi teman-teman. Seperti tadi, menu home, format cell. Nah, ini bawahnya, karena tadi masih kosong, kita isi lagi. Oke, biar lebih rapi ya, semuanya kita pasang. Nah, seperti ini teman-teman, tapi kurang enak ya lihatnya. Kita coba tutup saja, tidak perlu terlalu rapat.
border bawahnya kita pasang saja. Oke, seperti ini. Nah, di sini masih ada lagi nih teman-teman. Di sini kalau kita scroll, si judul ini masih ke bawah ya. Nah, kita menggunakan fitur freeze ya. Masuk kita blok dulu teman-teman. Bagian A5 ini di blok sampai tanda panah ya. Kemudian teman-teman bisa masuk ke bagian menu view, bagian freeze pen. Nah, ini sudah aman ya. Untuk bagian judulnya sudah terkunci, jadi apabila kita scroll tidak akan ikut ya. Oke, ini kita save dulu. Lanjut. Oke, lanjut di sini apa yang masih aneh? Ini ya untuk nominalnya belum ada rupiah nih teman-teman. Nah, bagaimana caranya kita untuk menampilkan rupiah? Caranya teman-teman bisa blok dulu langsung dari bagian E8, tarik sampai ke J ya. J8 tarik ke bawah lagi sampai ke J27. Nah, ini sudah kita blok semua. Masuk ke menu home, klik format cell, bagian number accounting. Nah, sini sudah ada rupiah ya. Kalau teman-teman belum ada simbol rupiah, teman-teman bisa di scroll ke bawah ya sampai ketemu simbol rupiah ini. Kalau sudah ketemu, kita klik OK. Nah, sini sudah menjadi rupiah ya, terlihat ya. Nah, ini masih ditandai tanda pagar nih, karena tadi dia tidak muat nih karakternya. Ketika ditambahkan rupiah semakin lebar, maka untuk barisnya kita lebarkan saja secara manual. Tarik, oke, seperti ini ya. Kita save lagi. Nah, sekarang bagaimana caranya mencari tunjangan, uang makan, gaji kotor, gaji bersih? Kita lihat dulu ya di sini. Oke, tunjangan itu adalah rumusnya. Coba sebentar, sama dengan kita lihat latihan 2 dulu ya. Sudah jadi di sini 20% dikali oleh sel G8, berarti di sini adalah teman-teman bisa ketikkan langsung sama dengan 20%. 20% adalah tunjangan komponen dari komponen gaji ya, tunjangan 20% kali dari gaji pokok. Coba kita enter ya, hasilnya 1.400.000. Kita lihat dulu sebelumnya. Nah, sudah sama ya, khususnya untuk bagian tunjangan gaji nama karyawan Agus, jabatan direktur. Oke, kalau sudah, nah ini teman-teman tidak perlu bikin satu-satu nih ke bawah nih. Teman-teman melakukan perhitungan manual lagi tidak perlu ya, teman-teman tarik saja langsung. Bercepatnya di blok dulu di bagian sel G8, tarik langsung ke bawah. Nah, sudah otomatis terisi ya, rumusnya sudah otomatis. Jadi pastikan oke, siap. Untuk uang makan, kita lihat lagi soal latihan yang sudah selesai. Ini uang makan rumusnya adalah dari E8 dikali F8. E8 adalah hari kerja dikali uang makan per hari. Oke, hari kerja dikali uang makan sama dengan hari kerja dikali dengan uang makan per hari. Nah, ini hasilnya 1,5 ya. Coba kita lihat ya, 1,5 sama, kita tarik ke bawah. Oke, sudah jadi ya. Kemudian gaji kotor. Nah, gaji kotor itu dapat dari apa? Ya, gaji kotor adalah penjumlahan ya dari gaji pokok, tunjangan, dan uang makan. Coba kita lihat dulu latihan sebelumnya. Gaji kotor ini GHI. Nah, benar ya teman-teman ya, di bagian sel gaji pokok, kemudian tunjangan dan uang makan, ditotalkan semua ya.
gaji pokok ya di bagian sel F8 tambah G8 tambah H8. Sudah terlihat hasilnya 9.900.000. Ini kita tarik lagi teman-teman ke bawah kalau sudah. Nah, gaji kotornya sudah kita peroleh. Nah, di sini masih ada lagi nih gaji bersih. Gaji bersih di sini didapat dari rumusnya adalah gaji kotor dikurang potongan gaji. Coba kita samakan dulu. J8 dikurang K8. J8 gaji kotor, kemudian dikurang K8. K8 ini potongan gaji ya. Oke, langsung saja buat lagi sama dengan gaji kotor kurang potongan gaji. Oke, tarik lagi. Nah, sudah terlihat ya. Nah, ini gaji bersihnya sudah dapat nih teman-teman. Lalu kemudian nama dan jabatan. Nama dan jabatan maksudnya adalah nama karyawan dan jabatan. Oke, karakter dari nama karyawan dan jabatan ini dijadikan satu. Nama dan jabatan kayak misalkan sini adalah Agus, jabatan adalah direktur. Yang akan tampil di sini harusnya adalah Agus direktur. Coba kita lihat cara membuatnya adalah kita masuk latihan lagi di sini C8 dan D8. C8 itu adalah bagian di sini ya, kolom nama ya. Kolom nama, kemudian dengan tadi D8. D8 itu adalah kolom jabatan. Lihat C8 dan D8. Kita masukkan langsung ya. Sama dengan C8. Di sini bukan C untuk nama di bagian B. Nama, kemudian kita masukkan simbol dan karakter di sini ya. Penampit, spasi, bikin lagi, kutip 2, masuk ke dan C8. Kita lihat, enter, Agus direktur. Oke, terlihat ya, sehingga penggabungan antara nama dan jabatan. Nah, di sini kita ada menggunakan simbol dan ini artinya adalah penambahannya atau penggabungan, bisa dibilang digabung. Tapi kalau di sini ada juga kutip 2 spasi kutip 2 lagi. Nah, untuk spasi ini kalau kita hapus, apa yang terjadi? Nah, tadi teman-teman bisa lihat di sini Agus direktur, tidak ada jarak ya. Harusnya kan Agus spasi direktur. Nah, makanya supaya bisa Agus spasi direktur ini kita berikan spasi lagi di sini ya, teman-teman, di rumus B8 dan kutip 2 dan C8. Berikan spasi di antara kedua kolom ya. Enter. Nah, sudah jadi Agus direktur. Kalau sudah, teman-teman bisa tarik lagi ke bawah sampai tanda plus ya. Jadi teman-teman tidak perlu lakukan secara manual, diketik satu sangat lama ya. Oke, kalau sudah, ini kita pikat lagi, tarik sedikit bordernya. Nah, di sini kita lihat ada yang hilang ya. Tadi karena kita tarik menggunakan tarik seperti ini ya, yang dia hilang. Nah, untuk merapikannya lagi, kita jangan lupa di blok lagi teman-teman ya, dari sel A67 ini. Oke, kita tarik selnya. Nah, di blok seperti ini. Kalau sudah di blok, kemudian teman-teman masuk lagi ke menu home, format cell, masuk ke bagian border, klik ya di bawah ini bordernya. Nah, ini bisa munculkan kembali ya border yang telah hilang. Oke, nah setelah ini kita, teman-teman, kalau ingin memberikan style atau gaya terhadap atribut ya yang ada
pada soal ini contohnya nomor, nama karyawan, jabatan, dan seterusnya. Misalkan teman-teman bikin di bagian atribut nama karyawan posisinya adalah horizontal, kita bisa buat nih, sekarang kan posisinya vertikal ya, kita buat horizontal. Stylenya caranya teman-teman jangan lupa diklik dulu ya di bagian atribut ini di B67 format, kemudian format cell, bagian alignment. Nah, di sini langsung saja nih, ini kan ada keterangan teks ya, teks yang di sini adalah ini teman-teman atribut ini. Teman-teman mau merubah nih, mau bikin gayanya sudutnya berapa derajat, 45 50, nah, ikatan derajatnya ya, kalau bikin sampai ke atas juga boleh. Nah, ini langsung ya kita oke. Nah, seperti hasil, tapi nggak kelihatan ya nama karyawan. Kalau mau kelihatan coba kita gunakan wrap text, bisa tapi kurang bagus hasilnya ya, tidak cocok. Ini kita kembalikan lagi, mungkin untuk di bagian nomor ya lebih bisa kita gunakan stylenya karena dia karakter sedikit, karakter banyak pun juga bisa, tapi tergantung teman-teman ya mau bikinnya seperti apa. Coba di bagian nomor dulu ya, nomor, format cell, alignment, kita tarik ya degreesnya sampai 45 coba. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman bisa lakukan hal yang sama di atribut-atribut selain dari nomor ini ya, tergantung bentuk kenyamanan di mata ya. Kalau memang tidak ingin dibuat, style tidak perlu, tapi kalau ingin dibuat silahkan dicoba. Oke, save lagi, kemudian kita masuk lagi ke soal. Nah, di soal ini ada tentang total gaji bersih tertinggi, gaji bersih terendah, rata-rata gaji bersih, dan jumlah karyawan. Oke, di sini ada fungsi penggunaan fungsi sum, max, min, average, dan count ya. Kita buat saja langsung. Tadi total gaji bersih, berarti di bagian sini ya, di kolom K ya. Untuk keterangannya kita buat di bagian kolom J. Kita ketikkan langsung total gaji bersih, kemudian gaji bersih tertinggi, gaji bersih tertinggi, gaji bersih terendah, gaji bersih terendah, kemudian rata-rata gaji bersih, rata-rata gaji bersih, kemudian jumlah karyawan. Oke, nah ini biar rapi, kita geser lagi ya. Nah, oke, kalau sudah ini kita rapikan lagi, bikin border ya biar cakep gitu ya. Caranya langsung saja ke home, format, format cell, ke bagian border. Nah, di sini kita menggunakan garis tebal yang tidak terlalu tebal ya, langsung saja buat. Oke, nah sekarang kita mau cari total gaji bersih. Oke, ini kita bikin bold dulu, cari gaji bersih. Total gaji bersih itu caranya adalah teman-teman bisa ketikkan sum, masukkan rumus tadi statistik dasar sum ya, sum penjumlahan ini. Nah, teman-teman bisa tarik nih dari sel K8 sampai ke sel K27. Oke, saya tarik, hasilnya terlihat ya, total gaji bersihnya sudah nampak ya, 84.262.000. Oke, untuk mencari gaji bersih tertinggi kita bisa menggunakan huruf fungsi max, sama dengan max, tarik lagi dari sel K8 ke sel K27. Oke, dapat ya, ini max, gaji bersih tertinggi sudah didapat. Kemudian gaji bersih terendah sama dengan gunakan fungsi min.
Oke, masuk lagi ke tarik ya, dari sel K8 ke sel K27. Nah, kemudian rata-rata gaji bersih itu menggunakan rata-rata tadi apa? Menggunakan average ya, sama dengan average. Tarik lagi dari K8 sampai K27, dapat jumlah karyawan. Itu menggunakan, kita menghitung jumlah data ya. Coba kita gunakan count ya, rumus count. Oke, tarik lagi dari K8 sampai K27. Hasilnya didapat 20 ya, jumlah karyawan ada 20 ya. Nah, di sini kita sudah bisa memperoleh teman-teman dari penggunaan fitur rumus aritmatika dan rumus statistik. Kita sudah bisa dapatkan hasil seperti ini teman-teman ya. Nah, di sini untuk tadi soalnya dari bagian sini teman-teman, ini saya kasih warna kuning ya, yang menandakan bahwa yang dikerjakan adalah di bagian tunjangan gaji, uang makan, gaji kotor, gaji bersih, dan nama jabatan. Oke, nah, seperti ini teman-teman ya. Dari pertemuan kita malam ini sudah berhasil mengerjakan tugas mencari tunjangan, kemudian uang makan, gaji kotor, gaji bersih, nama dan jabatan. Nah, di sini kita bisa menggunakan fungsi-fungsi ya, fungsi fitur dari Microsoft Excel sendiri, dari rumus aritmatika, kemudian rumus statistik dasar. Oke, kurang lebihnya seperti ini materi kita malam ini. Silahkan dipraktekkan di rumah masing-masing ya, ke tempat kerjanya. Semoga bermanfaat materi malam ini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.